Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia mengembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan, itu hari raya. Yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan. Yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka. Ya, menjual apartemen mereka. Menjual rumah mereka kedua dan sebagainya. Diserahkan di kaki rasul-rasul. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan daripada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ. Tidak ada warteg di sana. Tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak. Pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat. Selama 40 years. Bukan cuma itu. Mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup. Gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet. Ya, pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot. Ya, tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan sang raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Selamat pagi. Siapa yang hari ini merasa luar biasa boleh angkat tangannya. Tunjukkan. Oke. Ibadah itu suatu berkat. Siapa yang percaya kalau ibadah itu suatu berkat? Dan Tuhan Yesus itu baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Boleh ya? Salam 3 orang aja yang paling dekat. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan ini, waktu yang Kau berikan ini kepada kami Tuhan, adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bawa hadirat kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Kasih Tuhan.
memuji-Mu. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau setia. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus penolongku. Yesus penghiburku. Yesus penolongku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Lebih keras lagi, siap memuji nama Tuhan? Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib hebat, Raja perkasa.
Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
Kudus, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri kembali. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Allah hadiratmu. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami yang rindu kepadamu pagi hari ini. Penuhkan kerinduan kami kepadamu Roh Kudus. Jamah hati kami Tuhan. Kami rindu dekat kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan sabda-Mu buat setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan.
Terlebih lagi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini. Hingga apapun yang hamba-Mu perkatakan Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Sertai Tuhan. Kuasai diri hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhkan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Kabar saudara? Haleluya. Saya hari ini sungguh juga karena ada saudara yang lama kembali. Ya. Hai, amin. Semua sehat, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan renungannya terambil dari Amsal 27. Firman-Nya terambil dari Amsal 27 Amsal 27 ayat 1 dan 2. Hari ini saya ingin share firman Tuhan. Kalau saya boleh beri judul tentang perubahan. Sudah ketemu firman? Belum? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum? Aman. Sudah ketemu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama. Janganlah memuji. Halo, ada orang di sini? Kita baca bersama-sama, oke? 1, 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak engkau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ini banyak, saya ingin baca semua saudara. Ada 27 ayat. Beberapa minggu yang lalu saya sudah share di MC. Perubahan saya ingin sampaikan. Perubahan saya cari di Google menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perubahan adalah keadaan atau hal yang berubah. Sadarkah kita hari-hari ini kita ada kebiasaan yang berubah? Ada. Sejak pandemi ada perubahan. Ada banyak perubahan yang terjadi pada saat pandemi ini. Harus cuci tangan, harus pakai kemana-mana, harus pakai masker, harus social distancing. Kita masuk ke tempat ibadah, kita harus cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer. Itu kebiasaan baru, ada perubahan. Mau tidak mau, kita harus terima perubahan itu. Di dalam kehidupan ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, contohnya pandemi tadi. Yang hampir 2 tahun ini ya, banyak perubahan. Yang dulunya bekerja, ada yang tidak bekerja. Itu perubahan. Itu perubahan. Secara ekonomi ada perubahan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya lihat di Facebook ada berita tentang gerai besar yang akan ditutup. 3.000 karyawan di sana yang bekerja.
siap-siap untuk dirumahkan. Itu perubahan. Apakah diduga? Enggak. Apakah kita siap menerima perubahan itu? Itu yang penting, saudara. Kadang kita manusia tidak siap tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu nyaman. Kita terlalu nyaman di zona nyaman kita. Enak. Kita tidak mau berubah. Wis ngene ae, ngene yo ngene wis. Itu manusia. Kenaan di zona nyaman. Ketika perubahan terjadi, banyak yang kaget. Beberapa waktu yang lalu saya lihat juga di Facebook itu ada pilotnya Singapore Airlines. Jualan apa, saudara? Pangsit mie. Itu perubahan. Tapi pilot ini siap menghadapinya. Ndak mie, bahasa Jawa ndak mie ber, tapi megang sutil, saudara. Bagai apa? Masak bikin pangsit. Itu perubahan. Ndak semua orang siap dengan perubahan itu. Banyak perubahan-perubahan terjadi di dalam kehidupan kita sehari itu banyak sekali. Banyak sekali. Entah kita sadar atau tidak, perubahan itu pasti terjadi, saudara. Apalagi ketika berganti tahun. Situasi tidak akan sama lagi seperti tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kemana-mana ada lockdown ya, saudara. Jam 8, jam 7 sudah ditutup. Hari ini kita bebas kemana-mana. Kecuali kalau hari libur ya, di-skat ya. Itu perubahan. Kalau tahun yang lalu kemana-mana itu semua pada sepi jualan tambahan, saudara. Saya ingat tetangga di depan saya yang jualan itu. Jualannya siap-siapnya jam 5. Jam 6, setengah 7 baru mulai siap. Baru mau siap nerima pelanggan. Jam 8 didatangi. Pak, social distancing. Hari sekarang ada pandemi. Tutup, Pak. Bayangkan, saudara. Berapa duit yang diterima? Berapa jam itu? Mulai jam 6 sampai jam 8. Kadang sepi. Berapa uang yang diterima? Itu perubahan. Itu perubahan. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Kita harus siap. Kalau beberapa minggu yang lalu Pastor Anton bilang, bahagialah dalam berbahagialah bila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa sih kita harus berbahagia? Karena itu tadi, melatih kita. Untuk apa? Untuk terampil, saudara. Kalau kita di dalam suatu persoalan, Tuhan itu melatih kita untuk terampil mengatasi persoalan. Kadang kan banyak orang yang mau lari dari persoalannya, banyak sekali. Bunuh diri, solusinya, gantung atau nyebur ke sungai kering. Bukan sungai kerit ya, sungai kerit ya. Itu perubahan, saudara. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Saudara setuju? Tidak ada yang abadi, saudara. Kita mempertahankan sesuatu. Mungkin kita mempertahankan kedudukan kita. Mempertahankan jabatan kita. Mempertahankan kekayaan kita. Enggak abadi, saudara. Enggak selamanya. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tidak perlu kita mempertahankan. Semuanya toh itu milik Tuhan. Tidak ada kita gandoli. Ketika mungkin harta kita atau orang yang dikasihi kita, yang kita kasihi, itu miliknya Tuhan semua, saudara. Maaf, kadang manusia itu kemilikan. Kita ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, nangis. Padahal tidak ingat bahwa semuanya itu miliknya Tuhan. Kita itu cuma awal dititipi tok, saudara. Jadi tidak perlu ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Wah aku. Dalam firman tadi dikatakan
di ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi tidak ada yang dibanggakan, saudara. Semuanya itu milik Tuhan. Yang patut dibanggakan hanyalah Dia, Tuhan. Sang Kairos dalam hidup kita. Semuanya itu milik Tuhan. Dan manusia tidak bisa membanggakan diri. Ini loh saya, oh ini loh aku. Hanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan dalam sekejap mau ambil, apa yang saudara bisa pertahankan? Tidak bisa. Bahkan nyawa kita tidak bisa tidak bisa kita pertahankan kok, saudara. Semuanya itu milik Tuhan. Apa katanya Tuhan? Mau-maunya Tuhan. Jadi dalam kita anak-anak Tuhan hidup harus mawas diri, saudara. Oh, aku loh yang diberkati. Aku loh. Itulah manusia, egonya yang bicara. Nah, tentang perubahan. Mulai tahun kemarin kan di gereja kita juga ada perubahan. Ada ibadah online, saudara. Enak nggak, saudara? Pertama enak, saudara. Enak. Wis enggak, maksudnya apa? Wis enggak gopo ya. Gak mandi gak apa-apa, saudara. Itu saya, saudara. Oh, enak, saudara. Enak nggak ibadah online? Enak. Wis duduk nguklek, enggak tahu klesetan. Enggak duduk di kursi sambil tidur. Kan enggak tahu kan, saudara. Bener ya? Enggak tahu kan? Ada yang tahu lainnya. Kalau saya duduk kasku tangan nonton ibadah online, enggak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Enak ibadah online. Lama-lama, saudara. Bosen, saudara. Saya bener. Waduh, Pak Gem, kok gak mulai ibadah offline nih, Pak Gem? Jualan di rumah, bener, saudara. Jenuh. Tapi saya heran, ada orang yang kerasan yo ibadah online. Saya ini heran, bertahan di rumah. Wah, pokok ini enak, wih. Itu zona nyaman, saudara. Itu zona nyaman. Jangan dikira, oh sekolah online lama-lama bosan anak-anak, saudara. Masa kita kalau tidak ada ibadah offline, kenapa tidak datang ke gereja, saudara? Datang, saudara. Di gereja juga ada protokol kesehatannya. Sekolah sekarang online loh. Ada karyawan saya, bosen Pak anak saya, main game sing yo Pak. Gak belajar main game toh. Tambah terampil. Apa bukan pelajarannya? Main game, saudara. Puji Tuhan sekarang sudah mulai ya. Meskipun di sekolah-sekolah sudah mulai, tapi tidak semua sudah mulai ada apa on offline-nya. Itu, saudara ya. Di dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Ketika kita mengikut Tuhan, kehidupan kekristenan kita ada perubahan. Apakah saudara menyadarinya? Kalau manusia jasmani seperti tadi, saudara, ada perubahan, ada pandemi. Saudara menyadarinya, oh iya ada perubahan memang. Kebiasaan kita berubah tentang kebersihan. Ketika saat ini, saudara, kita anak-anak Tuhan, ketika kehidupan Kristen kita ada perubahan, menyadari enggak, saudara, manusia rohani saudara berubah? Apakah tambah merosot atau tambah melejit? Atau sedang-sedang saja? Hai, sedang-sedang saja, Pak. Atau saudara mulai kehilangan kasih mula-mula itu, saudara? Lama tidak ke gereja, terlalu enak nyaman di rumah. Jadi maaf, males nang gereja, saudara. Hati-hati ini, saudara. Hati-hati. Di dalam Ibrani 25 ayat 10 berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Maaf, saudara, ibadah online tidak salah, saudara. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa datang di ibadah offline. Ayo datang, saudara. Kenapa sih, saudara? Kita beda loh, saudara. Itu saya rasakan sendiri. Ketika ibadah online di rumah, kan yang ada kan keluarga kita sendiri. Beda dengan ibadah offline seperti ini. Contoh misalnya, saya ada bergumam, waduh Pak, pekerjaanku begini-begini.
kita ketemu dengan saudara-saudara seiman. Oh begini loh Pak, kasih support begini loh Pak. Nah kalau maaf, kalau kita terus di rumah, ke gereja takut, pasti takut aku Pak, ke anak gereja Pak. Maaf, tapi bisa ke tempat lain bisa. Maaf ya saudara ya, tapi jalan-jalan bisa. Foto selfie di mall, sampai batu rek, wih. Ke gereja takut Pak, nang gereja Pak. Nang mall gak wedi Pak, gak takut. Makan-makan di tempat lain, gak takut Pak. Padahal banyak orang yang tidak kita kenal saudara. Nah, kalau di gereja kan kita tahu siapa-siapa yang datang. Kok malah takut nang gereja? Ibadah kepada Tuhan kok takut sih saudara? Tuhan bilang kita diberikan atau ketakutan kita ini saudara. Ada yang paranoid loh saudara. Ada temen, dia Katolik. Sampai hari ini aku gak nang gereja kok. Loh, gak nang gereja kok. Iya, apa? Takut. Itu saudara, sampai terjadi seperti itu. Akhirnya menjadi paranoid. Saya pikir tuh, kita datang ke gereja itu apa tujuannya? Beribadah, menyembah Tuhan. Nah kalau kita takut itu loh gimana saudara? Maka kecil akan kekuatan kita saudara. Kita tidak pernah bersekutu lagi. Maaf, kalau di rumah tidak semua orang bisa berdoa. Aku berdoa Pak. Di gereja itulah kekuatan komunitas. Lihat sebelahku berdoa, kita juga harus berdoa. Itu memberikan kekuatan, memberikan support buat setiap kita. Kemarin beberapa waktu yang lalu istri saya cerita tentang temannya, dia juga begitu juga. Lama tidak ibadah, lama sekali. Lama sekali. Keluarga ini sangat diberkati. Saya lihat sangat diberkati. Sangat diberkati. Tapi ada satu kekurangannya yang mereka tidak bisa isi di dalam hatinya, di dalam rohaninya. Yang bisa isi siapa? Tuhan. Yang bisa isi siapa? Firman-Nya. Jangan kita mentang-mentang diberkati. Uangku akeh Pak. Banyak uangku apa sih? Tidak jaminan ternyata saudara. Ada sisi di dalam hati kita yang tidak bisa diisi dengan materi. Sisi hati kita, rohani kita hanya bisa diisi Sang Firman di dalam diri kita. Dialah Sang Penuntun, Dia yang melatih kita untuk terampil. Kadang ketika orang di bawah satu persoalan, di dalam satu pergumulan, itu perubahan apa saudara? Ketika di dalam zona nyaman, tiba-tiba berubah keadaan itu. Seperti tadi yang tidak, setelah biasanya bekerja di kantor enak adem, ada PHK. Berubah saudara, berubah. Makanya kekuatan ibadah, kita bisa saling menasihati. Aku loh punya ini, kamu bisa enggak jalan no? Aku punya ini, kamu bisa enggak ngerjain no? Kalau kita terus di rumah ibadah online, enggak salah sih. Saya enggak ngomong ibadah online salah enggak. Kalau mungkin kita dalam kondisi maaf sakit terbaring di tempat tidur, lah it's okay lah, kita bisa ibadah online. Mungkin kita ada keperluan sesuatu kemana, ada tugas dari kantor, mungkin kita bisa ikut tetap mengikuti, bisa ikut ibadah di gereja kita. Itu it's okay saudara. Tapi alangkah sebaiknya kalau kita dalam keadaan baik-baik dan rumahnya kan nggak jauh kan dari gereja, yo datang saudara. Saya undang yang lama-lama, yang di rumah saya undang untuk datang lagi di gereja. Kita bersama-sama lagi memuji Tuhan di tempat itu. Kuat, itu kekuatan saudara. Kalau ketika kita menghadapi persoalan kita sendirian, kecil kekuatan kita. Jangan dipikir, gak apa-apa Pak. Beda saudara, sungguh beda. Itu saya rasakan ketika ibadah online sendirian di rumah, ketika datang di sini, itu beda saudara. Sangat beda.
Sangat beda. Ya, saya kembali tadi saudara. Sadar enggak saudara, ketika manusia rohani saudara berubah? Ada yang menyadarinya atau gak sadar? Biasa itu Pak, gak kerasa apa-apa Pak. Gak kerasa apa-apa yang tak bawa no sandal saudara. Cek kerasa saudara. Guyon ya saudara, saya guyon. Kadang gak kerasa saudara, kita mengabaikan manusia rohani ini. Sing dianu manusia jasmani apa? Makan, akhirnya melebar saudara. Hati-hati ya saudara. Jangan kita menyenangkan daging kita, menyenangkan manusia jasmani kita mengabaikan manusia rohani kita. Jangan manusia jasmani tambah gemuk, manusia rohani entek habis badannya. Jangan sampai saudara, manusia rohani kita harus lebih kuat dari manusia jasmani kita. Kenapa? Ketika ujian itu datang, ketika kita masuk dalam pelatihannya Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, itu gunanya manusia rohani kita kuat menopang saudara. Kita sanggup berdoa. Kalau manusia rohani kita sudah mulai loyo, hati-hati saudara. Tidak pernah doa. Itu tadi kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Pertama menggebu-gebu. Wah, ikut Tuhan itu. Wah, lama-lama tertekan karena apa? Pergumulan, karena persoalan yang datang menghimpit kita, menghimpit hati kita. Sumpek. Ditanamkan di pikiran kita. Hati-hati saudara. Sudah mulai asal-asalan berdoa di rumah secara pribadi. Maaf, sudah rasa-rasan baca firman Tuhan, sudah rasa-rasan muji Tuhan, sudah rasa-rasan menyembah Tuhan, sudah rasa-rasan ibadah. Hati-hati saudara. Yang saya saksikan tadi itu, ya bukan kita, mungkin kita tidak bisa menghakimi teman yang diceritakan tadi itu. Sudah mulai timbul persoalan di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya. Istri saya cerita tuh, persoalan demi persoalan mulai datang menghampiri keluarga ini saudara. Istrinya mulai sakit, berapa kemudian juga suaminya beberapa waktu dia kena COVID di tempat kerjanya, anaknya operasi. Persoalan-persoalan mulai berdatangan. Padahal keluarga ini keluarga diberkati. Soal uang, soal duit tidak kekurangan. Dan itu tadi ada sisi di dalam diri kita, ada sisi di dalam hati kita yang tidak bisa diisi dengan materi kita, dengan uang kita. Kita tidak bisa mengabaikan ibadah ini biasa. Pada ibadah mengandung janji. Amin. Kita tidak bisa menyepelekan ibadah. Lah minggu depan itu saya ada. Gereja itu nggak pindah, saya tetap di sini. Minggu-minggu depan bisa datang. Shopping, pasar atom gue dipindah. Nek gereja gak pindah, gak ngurus. Jangan saudara, benar, mengabaikan ibadah jangan. Saya tidak menghakimi teman yang diceritakan oleh istri saya, enggak. Persoalan demi persoalan mulai berdatangan ketika kita apa? Mulai mengabaikan Tuhan, mengisi hati kita dengan sukacita dunia. Pelencer, seneng nggak saudara? Seneng, makan itu seneng. Ada yang nggak seneng saudara? Aneh ya nggak seneng saudara. Gak seneng itu aneh, makan gak seneng itu orang aneh. Pasti semua seneng saudara. Tapi ada satu sisi di dalam hati kita tidak bisa diisi dengan sukacita seperti itu saudara. Jangan, tidak bisa kita sumpek lego. Yang hanya bisa itu sang firman yang bisa mengisi kekosongan di dalam hati kita. Jangan, gak bisa, gak mau apa Pak, kadang gereja Pak, tenang Pak. Dompetku kandel Pak.
No. Ada suatu saat kita akan dibawa Tuhan masuk di dalam pelatihan-pelatihannya. Perubahan itu terjadi. Apakah saudara siap? Apakah saudara siap dibawa Tuhan, dibawa ke lembaga kekelaman? Oh, saya kira aku jaya Tuhan, enak Tuhan, tinggal tunjuk, jadi Tuhan, jadi Pak. No, tidak bisa saudara. Kita harus tetap melibatkan Dia, Sang Kairos, Sang Firman itu di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tidak bisa kita mengabaikan. Tidak bisa. Pentingnya kita beribadah, memuji Tuhan, saling menguatkan saudara, saling menguatkan di antara teman-teman seiman, di antara saudara-saudara seiman, saling menasihati, seperti dikatakan tadi di Ibrani tadi, saling menasihati, saling menguatkan. Kalau di Komsel, di MC kita diajarkan Komsal, komunitas saling mendoakan, saling menopang, saling mendoakan, dan saling lainnya, saling menguatkan. Kalau kita sendirian, saudara akan lemah kekuatan saudara. Seperti yang dicontohkan tadi teman istri saya itu, lemah karena lama sudah nggak ibadah ke Tuhan, lama sekali. Berapa? Hampir 2 tahun kan pandemi. Lah 2 tahun nggak pernah ke gereja lagi. Itu deh, persoalan demi persoalan. Saya nggak takut-nakuti saudara ya. Ini benar-benar kesaksian. Jangan dikira ibadah. Jangan ngeremehkan ibadah saudara. Karena Tuhan ada, hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jangan ngeremehkan. Dengan persoalan demi persoalan. Saya dengar kok begitu ya. Saya lihat keluarga ini begitu diberkati luar biasa. Tidak kekurangan apapun saya lihat. Tapi saya tidak berani menghakimi. Tapi ada satu hal saya lihat sisinya. Dia mulai meninggalkan ibadah. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia sudah mulai meninggalkan komunitas di mana mereka mulai bertumbuh, di mana mereka mulai komsal tadi saudara, hampir 2 tahun ini. Maka berhati-hatilah saudara, ketika terjadi kemerosotan manusia rohani saya, saudara, hati-hati, tidak terasa saudara. Kalau manusia jasmani terasa, tidak makan, lapar. Ya benar ya saudara, tidak makan itu lapar. Dan manusia rohani kita dikenyangkan dengan apa saudara? Dengan firman. Banyak-banyaklah makan firman, agar manusia rohani saudara kuat. Ketika Tuhan membawa kita dalam pelatihannya, kita kuat, siap. Badai apapun bisa kita lalui. Karena apa? Ada Tuhan di dalam diri kita, amin. Ada Roh Kudus jaminannya, Roh penghibur di dalam diri kita. Kalau kita sering mengabaikan Roh Kudus yang di dalam hati kita, kita tidak tajam lagi dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam sekitar kita, saudara. Mungkin saat kita mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan kita, kita sudah memakai akal budi kita. Oh, begini. Padahal Tuhan mau melatih kita menuruti caranya Tuhan. Kita tidak, oh begini, jalan keluarnya itu begini. Tidak salah sih. Tapi lebih penting ketika kita melibatkan Tuhan. Ya apa Tuhan? Datang pada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Konseling sama Tuhan. Ya apa Tuhan jalan keluarnya Tuhan? Jalan keluarnya ya apa itu Tuhan, persoalannya Tuhan? Apakah Tuhan akan tidak mau tahu aku? Itu kan persoalanmu. No. Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih, yang lesu berbeban berat. Tuhan peduli dalam kehidupan kita, saudara. Kadang kita ini loh sibuk karepe dhewe dengan kesibukan kita. Ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, kayak suara hatiku ini, bukan suara Tuhan.
Hati-hati saudara, ketika perubahan manusia rohani itu hati-hati saudara. Hati-hati ya saudara. Hati-hati. Nah, ini juga penting saudara. Perubahan-perubahan di dalam anak Tuhan. Ini perubahan yang sangat penting dan saya perlu warning buat setiap kita. Peringatan buat saya dan saudara. Jangan sampai ada orang yang berkata begini saudara. Itu loh anak-anak Tuhan mau pergi ke gereja, tapi hidupnya kok begitu ya. Hati-hati loh saudara. Itu loh orang Kristen. Lihat Alkitabnya gede, kalungnya salib pesak ini saudara. Tonton gopo nunjuk nolek anak Kristen, anak Tuhan. Hati-hati saudara. Makanya saya sampaikan, hidup kita anak Tuhan harus mawas diri, harus sesuai dengan apa kata firman. Jangan sampai ketika kita orang itu loh rajin nang gereja, tapi uripe kok gitu ya. Wah, sudah ikut pelayanan, tapi sifatnya kok seperti itu ya. Nggak beda dengan kita ya. Hati-hati saudara. Jangan dikira biasa-biasa aja. No, hati-hati. Ketika manusia rohani saudara mulai merosot, mulai loyo, hati-hati saudara. Hidup kekristenan adalah suatu proses. Ingat saudara, hidup kekristenan kita, hidup mengikut Tuhan sampai nanti Tuhan panggil, kita hidup berproses. Apa saudara? Berproses ya saudara. Berproses. Jangan sama tanya sampai kapan? Ya, sampai Tuhan panggil kita saudara. Proses apa sih saudara? Yang pertama adalah perubahan hidup. Mengikut Tuhan harus ada yang berubah. Ojo sama dengan kita sebelum kenal Tuhan. Podo wae, podo mek orang dunia. Apa bedanya dengan orang dunia saudara? Tutur kata. Maaf saudara, kalau Pak Gem beberapa cerita ketemu temannya waktu reuni Pak Gem ya. Bahasa itu loh sing Surabaya gitu saudara. Balik sudah masuk gereja itu loh saudara. Masuk ketemu koncoy ngomong. Pak tapuk sandal ya saudara. Kan enggak kan saudara. Anak Tuhan rek. Anak Tuhan. Rapi rek. Ngomongnya ya berubah rek. Gak ngomong, halo. Enggak saudara. Tutur kata harus berubah. Perilaku harus berubah. Yang setuju katakan amin. Harus berubah. Tingkah laku kita, perbuatan kita harus berubah. Harus berubah saudara anak Tuhan itu. Kok tetap ini aja Tuhan. Tetap aja Tuhan. Tingkah laku, perilaku kita. Nang gereja nggak pakai. No saudara. Ada waktunya. Ada etika di dalam kita beribadah. Beberapa waktu yang lalu sudah lama sih saya pernah dapat itu artikelnya, saya pernah share di grup gereja. Ada artikel etika berpakaian untuk ke gereja. Loh saudara, maaf saudara, kalau saya datang OT-OT itu saudara, loh gak apa-apa lagi pendeta ini. Waras ta. Maaf saudara, saya khotbah gini terus saya buka baju OT-OT. Pantas enggak saudara? Wambune. Kan gak pantas saudara. Makanya diperlukan etika beribadah etika berpakaian beribadah di dalam gereja. Untuk wanita paling enggak di bawah lutut saudara. Ojo bisa gini saudara. Sing di bawah itu bingung saudara.
Bener ya Pak ya, bapak-bapak bener ya, bingung nggak? Oh gak bingung Pak, aku tenang aja Pak, aku seneng Pak. Wah bahaya saudara, bahaya saudara. Makanya perlu etika di dalam kita tuh datang ke gereja. Nggak saenake dewek saudara. Gawe you can see han. Lek wangi gak apa-apa. Sebelah apa? Ya apa saudara? Perlu etika saudara. Beribadah juga perlu etika, berpakaian perlu etika. Mosok maaf, saudara datang ke gereja nyeker saudara. Pak, mari teko sawah Pak. Kan enggak saudara, pakai sepatu yang rapi, dan yang pria datang yang ganteng, yang ibu-ibu dandan yang cantik, karena kita berjumpa dengan raja saudara. Nah, mungkin saya datang nyeker terus kaos utangan ote-ote pakai celana kolor, loh gak apa-apa tawang iki rek datang ke gereja. Enggak kan saudara, ada etikanya saudara. Harus berubah anak-anak Tuhan itu saudara. Amin. Harus berubah. Jangan dikira, oh pendeta gak tahu ngiling. No, ingat, saat ini saya mengingatkan saya dan saudara. Ya, jadi berpakaian sesuai dengan etika. Nggak perlu ditegur. Terus Pak Gem, saya tahu Pak Gem itu orang sungkanan. Dibiarin. Lah sing lain-lain nih, baju nih. Katanya negor sungkan saudara. Lah saya sekarang berani negor. Gak apa-apa kok urusan di meja makan saudara, kalau tidak terima saudara. Guyon saudara. Guyon saya. Itu etika saudara. Perubahan mengikut Tuhan harus ada harga yang dibayar. Perubahan tutur katamu, perilakumu, tingkah lakumu harus berubah sesuai dengan anak Tuhan. Yang kedua perubahannya, perubahan pikiran. Kita akan buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sudah ketemu. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengikut Tuhan harus memperbaharui pikiran kita. Pikiran apa sih Pak? Kadang hampir semua ikut rockman ya di sini ya. Wong lanang itu loh saudara, orang laki. Victor, duduk Victor Huta Barat duduk, bukan saudara. Pikirannya kotor. Dicuci berinso Pak, gak hilang. Itu pria saudara. Wis ta, saya baca banyak artikel, makanya saudara ada perlunya kita itu camp pria itu perlu saudara. Mencuci otak sing keras. Otak-otak pria saudara. Pikirannya agak ngeres sih. Sudah dewasa semua kan ya saudara. Oh Hansel tutupi telinga Hansel. Pria itu loh saudara. Mikirkan apa? SEX itu loh saudara. Itu pria, pikirannya pria itu gitu saudara. Makanya saudara, ketika ikut camp pria dicuci. Pria-pria dicuci utak Saya beberapa kali mengikuti Pak Gem itu dicuci pria. Cekak Victor. Gue Victor siapa? Pikiran kotornya gue saudara. Itu gak pernah dicuci. Saya pertama ikut di Jongkrono Pak Gem saudara. Ikut camp. Saya sebenarnya gak mau. Ustaz. Sampai 2 kali saudara. Waduh Pak Gem gitu. Kaget saya saudara, benar. Saya pikir ya, kadang begini orang lanang, orang laki itu ya. Bener dewe pikirannya. Bener ya saudara. Apa saya tok ya saudara? Kadang wong lanang wes pokok ini bener, gak salah ayo wong lanang itu saudara. Apa-apa bener. Enggak saudara. Saya Pak ditempelak dengan firman, pelak. Wih, kok gini? Sesi pertama itu saudara. Pelak lu, kok gini? Alah, ternyata aku iki akeh salah. Enggak bener tok. Ya,
bapak-bapak, akeh salah kita iki. Pakai banyak-banyak baca firman, sing ikut kan pasti tahu. Bluk, bluk, bluk. Harus sadar, benar-benar sadar, ojo tomat saudara, tobat kumat ojo saudara. Ya, tobat ya bertobat. Pikiran apa lagi yang harus berubah? Kekhawatiran kita. Teman dari istri saya cerita juga khawatir tentang masa depan anaknya. Nah, sudah lama memang tidak beribadah. Khawatir, ya apa ya? Masa depan anak, apalagi jauh dari orang tua. Ya apa ya? Anakku sekolahnya jauh dari, sebentar lagi mau kuliah online, kuliah offline. Ya apa ya di sana deh ya? Khawatir mulai menggerogoti. Oh, anak Tuhan yang ke gereja aja loh masih punya rasa khawatir, benar nggak ya saudara? Apalagi gak ibadah, gak ibadah mbak Tuhan. Bagaimana saudara? Bayangkan, wong kita ke gereja tiap minggu aja, manusia rohani kita merosot, kita nggak ngerti. Tahu? Saya rasa tidak ada yang tahu ketika manusia rohaninya mulai merosot, mulai turun, mulai loyo. Tidak terasa. Apalagi gak ada gereja saudara, apalagi tidak ibadah, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah baca firman lagi. Saudara bisa bayangkan, perlu ditolong. Sebagai saudara-saudara iman, ketika kita melihat teman seperti itu, oh kapok, syukur kon. Tidak saudara, syukur kapok kon. Kapan kapokmu? Oh tidak saudara. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu saudara, harus berubah, benar kan saudara? Hidup kekristenan adalah proses, harus berubah. Ditolong dong saudara. Komsel tadi harus berfungsi. Ada teman-teman saudara kita mungkin lama gak nang gereja, babano wis. Kita tidak usah nunggu tim besuk datang. Wah ya tim besuk sing besuk. Aku kan bukan tim besuk, aku kan bukan hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan nih, enggak saudara. Kita anak-anak Tuhan memiliki tanggung jawab yang sama. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dekat, besuk apa? Dilihat saudaranya itu. Kenapa ditanya kok enggak ke gereja? Disambangi. Enggak usah nunggu tim pemerhati datang, nunggu bulina datang. Terus jangan, oh gak tim pemerhati kok nyambang ya. No. Kita adalah tubuh Kristus, amin. Kita harus saling, itu komsel itu harus berfungsi saudara. Jangan komsal. Gak dilakokno saudara. Iya saling, iya saling apa? Saling diem. Saling ngomong. Gak berfungsi saling ya saudara. Saling mendukung. Itu harus berfungsi saudara. Komsal itu harus berfungsi, komunitas saling itu. Buktikan saudara bahwa komunitas di tempat kita harus berfungsi. Nggak usah kita menunggu itu loh, sing besok itu loh pak, ibu itu loh pak, sing kacamataan itu loh pak, sing itu loh pak, sing no. Setiap kita bagian dari tubuh Kristus. Ketika melihat saudara kita yang lemah, kalau kita bisa, tolong dong, bawa lagi dong, berikan kekuatan. Oh enggak bisa? Bisa aja hamba Tuhan sambangi saudara kita itu. Saling menguatkan, saling itu harus benar-benar diterapkan saudara. Kalau di negara kita bersatu kita teguh, bercerai kita ojo kawin maneh saudara. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Buktikan anak-anak Tuhan itu bersatu. Buktikan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini bersatu. Ada gesekan, biasa saudara. Itu pelatihan, ngelatih hatimu. Ayo, jengkel enggak kon? Tak gudang ini. Iso enggak kon pelayanan? Ayo. Gak nang gereja aku wis. Maaf, mbak lambi mencucu koyo kates. No.
Jangan saudara. Sudah lewatkan itu. Proses hidup kekristenan harus berubah. Harus berubah saudara. Oh gak bisa Tuhan, aku nolak Tuhan, aku gak berubah Tuhan. Itu urusanmu, itu keputusanmu. Tapi sesuatu akan terus berubah, akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita menolak. Ada ketika kita, maaf saudara, yang saya ingat ini cerita ini. Ada yang punya anak bayi, yang anak, lucu, bayi lucu enggak saudara? Kepingin saudara, lucu terus ya saudara. Limut-imut terus, gak gede-gede saudara. Enggak mau kan ya saudara, lucu digendong terus. Loh, kapan gede enggak digendong terus? Terus harus bertumbuh. Berarti apa? Ada perubahan. Harus bertumbuh di dalam kita mengikut Tuhan, harus bertumbuh pengenalan kita kepada Tuhan. Ojo tetap aja biasa ya Tuhan, yes. Melok Tuhan 20 tahun ya ngene ae Tuhan, yes biasa-biasa ae wis. Gak berubah Tuhan gak berubah, aku gak berubah, ndak. Saudara harus berubah. Saya ingat banner kalau di Camp Pria itu di Rockman. Kristus tidak berubah, tapi pria harus berubah. Amin. Ngikut Tuhan harus berubah saudara. Mindset kita pakai pikirannya Tuhan. Loh ya apa caranya Pak? Tuhan itu kan kuasa Pak, aku gak kuasa Pak. Dalam persoalan kadang itu begini mindset kita saudara. Wes gak mampu aku, ndak iso aku, wes gak sembuh rasanya sakitku iki, ya wes ngene iki, wes mati ae. Ada kan orang yang seperti itu saudara. Ingat, hidup kekristenan harus berubah. Jangan ketika iblis mulai menanamkan benih-benih itu, kamu ndak bisa, kamu sakit, nggak sembuh penyakitmu, mati kamu. Lah kalau kita ndak kuat di dalam Tuhan, iya benar wes, mati aku. Amsyong saudara. Memang ikut Tuhan saudara. Hati-hati saudara. Ketika manusia rohani saudara mulai drop, hati-hati saudara. Seperti yang saya saksikan tadi, teman dari istri saya, persoalan demi persoalan mulai jatuh. Hati-hati saudara. Teman seiman kita ini di dalam gereja itu juga kekuatan saudara. Itu tadi komsal tadi ya saudara. Pembaharuan pikiran juga, kita harus menjadi manusia baru. Di dalam kita buka di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Maaf saya agak panjang ya khotbahnya ya Pak Gem ya. Enggak apa-apa ya. 2 jam lagi kayaknya. Gak guyot saya saudara. Ojo tegang-tegang lah saudara dengan firman ini saudara. Dinikmati begitu loh saudara. Ojo kepengin cepet-cepet di dalam hati. Cepet nang mari, cepet nang mari. Ada yang doa seperti nang mari nang cepet. Mestinya kita ingin berlama-lama sama Tuhan saudara. Nang cepet. Ya jangan waktu bekerja kepengin doa ya ojo tae. Ada waktu-waktu yang kita sediakan. Nang mari nang cepetan. Kita nikmati begitu loh hadirat Tuhan. Kita nikmati ibadah ya saudara. Firman-Nya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa Amsal ini berkata seperti itu? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berarti ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan tidak segenap hatinya. Itu terusannya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akhirnya apa? Nggak percaya sama Tuhan, memakai pengertian kita sendiri. Sampai firman Tuhan mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ada orang-orang yang mengikut Tuhan, percayanya tidak segenap hati, setengah-setengah, separuh-separuh mengikut Tuhan. Ketika pencobaan itu datang,
Ketika pergumulan itu datang, mulai ragu-ragu mengikut Tuhan. Aku ditolong enggak ya Tuhan? Ditolong apa enggak ya melok Tuhan aku iki? Aku sudah lama loh mengikut Tuhan, Pak. Sudah lama sekali. Kok gak ditolong-tolong, putu? Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apakah saudara percaya Tuhan dengan segenap hati saudara? Itu saudara. Maaf, kita ibadah tiap hari, tiap minggu ibadah. Tidak ada bahasa Jawa, tidak ada letih, tidak ada waktu nih buat ibadah. Tapi percayakah engkau dengan Tuhan dengan segenap hatimu? Atau kau hanya separuh-separuh? Atau kau karena temanmu, karena saudaramu, karena tonggomu? Oh, itu orang Kristen nang gereja bawa Alkitab. Apakah jaminan itu orang kita percaya kepada Tuhan? No. Tidak jaminan saudara bahwa Alkitab gede-gede salung. Tidak jaminan kita percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami saudara. Kadang ketika kita itu dalam pergumulan, itu tadi sifat iblis menaburkan benihnya. Ragu-ragu. Tolong tak? Enggak tak? Ingat, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah tidak tolong saudara. Tapi jangan mendikte Tuhan. Hari ini ya Tuhan, pikirmu anu Tuhan itu apa bawaan kita. Tidak saudara. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Hari ini ya Tuhan, gak dijawab pore, gak nang gereja wis. Nah ini manusia rohaninya. Maka kita harus hati-hati mengikut Tuhan itu saudara. Dipikir oh gak gampang ya tiba ya ikut Tuhan itu. Nggak semudah itu ya. Nggak enak tok mengikut Tuhan. Berubahlah pikiran kita sesuai dengan pikirannya Tuhan. Dalam persoalan pasti ada jalan keluar. Loh di mana Pak? Di firman-Nya toh. Janji-janjinya toh. Maaf, kalau manusia berjanji bisa meleset. Oh iya, lupa aku. Tapi janji firman Tuhan tidak pernah meleset. Janjinya ya dan amin. Waktunya tidak bisa kita target 2 tahun ya Pak. Pikirmu Tuhan itu pemilik proyek kah? 2 tahun ya, anu ya. Biasanya bekerja dengan sesuai waktunya. Kapan? Sampai Tuhan jawab sesuai dengan waktunya. Kalau ada istilah push, pray until something happen. Berdoalah sampai segala sesuatu itu terjadi. Belum terjadi, yuk berdoa terus sampai dijawab. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita berdoa tapi tidak percaya dengan apa yang kita doakan saudara. Wah, tak sia-sia saudara. Kita berdoa tapi tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Percayalah dengan segenap hatimu. Berarti percaya full kepada Tuhan. Wes apapun yang terjadi, kanan kiri ada apa, depan ada apa, tidak ngerekan. Yang penting baik Tuhan. Yang penting bersama Tuhan, aman. Percaya dengan segenap hatimu. Janganlah apa, bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ojo pakai pikiranmu dewe. Ojo pakai pikiran kita sendiri. Manusia utek itu kecil saudara. Tak utek sapi itu gede. Tapi gak bisa digambarkan untuk sapi saudara. Untuk manusia itu canggih, cerdas saudara. Tapi terbatas. Terus gimana? Ya kita connect sama Tuhan toh. Gandolo sama Tuhan. Ngecaso sama Tuhan. Supaya kekuatan yang besar itu diberikan kepada kita untuk apa? Mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Mengatasi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Di dalam pelatihan Tuhan. Ya saudara, yang ketiga saudara, apa sih lagi yang berubah? Proses hidup kekristenan itu perubahan hati. Kita buka Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara tahu jaga hati, saudara? Oh, aku jaga gak marah Tuhan. Oh, Tuhan gak marah Tuhan. Jaga hati ya itu, saudara, termasuk. Jaga enggak, saudara? Bukan ya, saudara. Firman Tuhan mengingatkan buat kita ini, saudara. Kenapa sih sampai berkata jagalah hatimu? Kadang manusia tidak jaga hati ini, saudara. Di siapa? Iri hati, dendam, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Banyak hal-hal yang jelek lainnya. Makanya Firman mengingatkan buat setiap kita anak-anak Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, saudara. Ya, waspada itu ya apa, saudara? Pak, waspada. Cari artinya sendiri, saudara, waspada ya. Waspada. Timbul sakit hati. Timbul sakit. Tidak ada sakit jantung. Sakit hati ada. Aku lo sakit jantung sama dia. Gak ada, saudara. Mesti sakit hati, loro hati. Nggak tahu aku sakit rempel loh. Tidak ada, saudara. Mesti sakit jantung. Sakit hati, sorry. Sakit hati, saudara. Makanya Tuhan nginget sama kita tuh. Jagalah hatimu, saudara-saudara, dengan segala kewaspadaan. Dari apa? Dari panah-panah si jahat. Tak panah, tus. Iri hati kon. Tus, dendam gak kon be aku? Tus, marah gak be aku? Proses hidup kekristenan mengikut Tuhan harus berubah. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita sudah menjaga hati kita, disitulah terpancar kehidupan. Amin, saudara. Perubahan bukan dari mulut kita yang bicara. Oh, aku berubah, Pak. Aku harus berubah, Pak. No. Firman Tuhan dikatakan tadi di Amsal di awal tadi. Perubahan yang mungkin kita, oh iya lah, iku anak Tuhan wis berubah. Dulu ndablek, sekarang gak ndablek. Jangan, oh iku anak Tuhan, sekarang tambah ndablek. Biar wis nakal, tambah nakal. Wah. Biar wis beling, oh tambah beling, tambah lihai. Wah. Ampun, saudara. Maaf saudara. Saya heran ya, kan maaf saudara ya. Kenapa sih saudara? Di LP tuh kok masih banyak nama-nama orang Kristen ya saudara? Saya tidak ngagum ya saudara. Masih ada. Jagalah hatimu saudara dengan segala kewaspadaan. Perubahan itu dari orang lain saudara yang bicara. Saya tahu ada perubahan di kakak dari papa mertua saya. Dia Konghucu. Berubahnya dari mana saudara? Ketika dari cucunya diajak ke gereja, enggak mau, tapi pertama, ayo mari gitu kita makan ke sana habis dari gereja. Akhirnya sekarang saudara, wah kalah saudara kita. Rajin sekali ikut persekutuan, rajin sekali ikut ibadah wanita. Saya kira, wih luar biasa. Perilakunya, ketika dulu ngomong maaf saudara, orang kuno kadang nyengit ya ngomong saudara. Tetapi ketika mulai mengenal Tuhan, mulai berubah. Saya lihat, luar biasa ya. Apakah dia cerita, aku harus berubah? Enggak, saya yang melihat saudara. Baik perubahan dari papa mertua saya. Mengikut Tuhan seperti itu. Jangan kita yang sudah lama menjadi anak Tuhan kalah saudara. Saya luar biasa perubahan dari mulut orang lain. Tidak bisa itu gembar-gemborkan aku harus berubah. Mari habis ikut camp Rio, aku harus berubah. Enggak saudara. Kalau dari camp itu justru prakteknya ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Itu prakteknya saudara.
Saya tidak lama-lama sudah hampir setengah 10 lebih itu saudara. Jadi berubah, ketika kita mengikut Tuhan harus berubah. Berubahnya harus semakin kemana sih Pak? Kok mulai tadi itu ngomong berubah terus berubah ke arah mana Pak? Ke arah Kristus. Karakter Kristus. Bagaimana bisa berubah kita ini saudara? Ketika saudara berjumpa dengan Sang Kristus. Itu saudara. Ini sebentar ya. Ini kesukaan saudara sebenarnya. Yang terakhir saudara. Lego enggak saudara? Oh lego Pak. Enggak guyon saudara. Kita buka Roma 13, ini yang benar-benar yang terakhir saudara. Yang 12b. Roma 13. Yang mulai sebentar. Nah, mulai sebab itu. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita mengikut Tuhan harus berubah saudara. Ingat tadi ya saudara, proses kekristenan adalah perubahan. Kan sing ngiling rek. Tak ulangi lagi lah gitu khotbah. Perubahan apa saudara? Hidup. Yang kedua, yang ketiga saudara, hati saudara ya. Jolali loh saudara ya. Jolali saudara. Saya tutup dengan ilustrasi saudara. Ini ceritanya saya dapat sebenarnya sudah lama. Saya baru ingat ketika saya menyiapkan khotbah ini saudara. Ada 3 orang di rumah sakit jiwa ini ceritanya. Ojo guyu sih ya saudara ya. Di rumah sakit jiwa. Nah, 3 orang ini mau dinyatakan sembuh oleh rumah sakit itu saudara. Dites 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 1 3 tambah 1 4. Oh pinter Pak, iso jawab Pak, iso mulai waras koyoke. 1 dites lagi gitu, oh bisa jawab semua. Seneng 3 orang ini saudara. Nah terus, oh ya kalau gitu besok boleh pulang. Nah ketika mereka mulai berkemas saudara, mau barang-barangnya, salah satu ini nyanyi, ini ada lagu lama mungkin yang tahun 80-90 mungkin tahu penyanyi ini saudara. Tahu, mungkin yang anak-anak milenial nggak tahu, namanya Dian Piscesa. Tahu lagunya ya saudara ya. Saya ingat pada adik papa saya senengannya lagu-lagu melo saudara. Jadi saya tiap hari hampir dengar. Nah sing mau sembuh ini ya pasien rumah sakit jiwa, aku masih seperti yang dulu. Ada perawatnya lipat. Tuh, sedurung waras tiba gak berubah, bawaan masuk lagi. Oh, jangan sampai saudara berubah ya saudara. Berubah. Ikut Tuhan harus berubah. Kristus tidak pernah berubah, tapi anak Tuhan harus berubah ke arah Kristus. Kejar karakter Kristus itu saudara. Amin. Terima kasih firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat pagi hari ini Tuhan. Untuk mengingatkan buat setiap kami Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu harus berubah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Sehingga kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagimu, yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagimu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita akan dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya.
kami percaya pagi hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami belajar pagi hari ini Tuhan, bahwa hidup kami harus berubah. Berubah seperti Engkau sendiri. Kiranya hidup kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih juga buat ibadah pagi hari ini. Kalau boleh berjalan sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk wilayah Nogosari Tuhan, desa kami. Berkati seluruh aparat, bahkan jajaran pemerintahan desa kami, sampai yang di daerah, bahkan sampai yang di RT RW Tuhan. Bahkan Pamong, semuanya Tuhan kami memberkati setiap mereka. Berkati juga kota Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Dan kami mengucap syukur kalau Kau tempatkan kami ada di tempat ini. Tuhan punya rancangan yang besar. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Engkau tahu persoalan yang mereka hadapi, tantangan apa yang mereka hadapi. Kami percaya Allah yang sama yang sudah menolong setiap kami, Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, supaya minggu depan mereka boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Dan kepada setiap kami yang setia pagi hari ini, tetap hadir di ibadah onsite pagi hari ini. Sungguh kami percaya Bapa, ini menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami yang sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau, menerima isi hati-Mu, kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Sebab firman-Mu akan mengubah pikiran hidup kami dan bahkan hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu juga sebentar akan memberikan persembahan mereka. Berkati berlipat kali ganda, kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu. Bersyukur buat segala sesuatu. Tuhan izinkan kami ada di tempat ini. Kami boleh beribadah dan menjadi berkat buat anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan online ini, baik yang di Facebook, Instagram, juga yang di YouTube. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami akan berpisah. Penyertaan pelindungan-Mu sempurna atas kami. Berkat yang terbaik tercurah melimpah, mengawali kehidupan setiap kami hari lepas hari sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.